ternyata persahabatan itu harus sampai kapanpun ya. Jadi nggak hanya anak muda. Lansia tuh juga butuh sahabat. Karena semakin tua ternyata orang akan semakin merasa sendiri. Bagaimana nih menjaga pertemanan kita di usia lanjut nih? Karena kan kalau di satu komunitas itu belum tentu kita cocok ke semuanya. Betul. Ya. Justru relasi dan persahabatan yang sejati itu adalah ketika kedua belah pihak bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Saya tahu tuh ada geng nenek-nenek yang pernah diem-dieman 1 bulan. Wah, seru juga ya. Seru juga tuh. 1 bulan, padahal mereka sahabatannya udah 40 tahun loh. Shalom sahabat lansia, kita bertemu lagi di acara Melaba, Menjadi Lansia Bahagia. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Coidan Solo bersama dengan Radio Immanuel setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Dan hari ini bersama saya Agustina Tandio dan Endah Dwi Palupi akan memandu acara Melaba selama kurang lebih 1 jam. Dalam kesempatan ini, kami semua akan menyapa oma opa yang ada di rumah, di Panti Breda, dan di mana saja berada. Halo, apa kabar oma opa? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan. Topik bahasan kita hari ini adalah tentang psikologi dengan narasumber Ibu Pendeta Keisha. Apa kabar? Halo Pendeta semuanya, Keisha? baik, puji Tuhan. Apa kabar Opa Oma dimanapun berada? Sahabat lansia, narasumber kita hari ini sudah tidak asing lagi ya tentunya. Ibu Pendeta Keisha, kita tidak perlu memperkenalkan lagi dong ya Ibu Keisha. Oke, ya. Silahkan Ibu Pendeta Keisha, kita mulai saja ya pembahasan hari ini. Apa ini temanya nih? Tema apa nih? Temanya itu sebenarnya tentang lansia dan persahabatan. Nah, jadi kita akan membahas hari ini soal bagaimana ternyata persahabatan itu harus sampai kapanpun ya. Jadi nggak hanya anak muda. Lansia tuh juga butuh sahabat. Dan apa sih gunanya kalau udah lansia tuh tetap punya sahabat, punya teman di samping keluarga tentunya. Nah, hari ini kita akan bahas topik itu. Oke. Apa arti sahabat yang memekarkan jiwa itu ya? Betul. Silahkan langsung aja Bu Kesia. Oke. Nah, Opa Oma yang terkasih, tentu juga di sini Ci Iin, Ci Tina gitu ya. Kita pasti punya sahabat ya, gitu. Makin tua katanya anak-anak muda zaman sekarang tuh sahabatnya makin dikit. Gitu ya. Artinya adalah teman boleh banyak tapi sahabat memang orang-orang tertentu saja gitu. Nah, kenapa sih lansia itu masih penting punya sahabat atau setidaknya sejak muda tuh memelihara persahabatan? Karena semakin tua ternyata orang akan semakin merasa sendiri. Apalagi sudah lansia ya. Mungkin pasangannya sudah dipanggil Tuhan, mungkin anak-anak sudah sibuk berumah tangga dengan hidupnya masing-masing. Pasti sepersekian persen lah dalam diri semua orang menurut saya itu pasti punya sisi-sisi yang sepi gitu. Nah, di situ ada ruang-ruang yang tidak bisa diisi oleh keluarga ya, mungkin karena sibuk karena apa. Nah, disitulah sahabat-sahabat. Biasanya kalau udah lansia tuh sahabatannya udah lama banget biasanya gitu, bukan orang yang baru dikenal biasanya. Sahabat dari sekolah, sahabat dari muda begitu ya. Nah, dengan adanya sahabat itu lansia-lansia akan tetap merasa diri berharga dan berguna. Kenapa? Karena dalam persahabatan relasi itu kan memberdaya gunakan kita. Kita masih dianggap berharga dan kehadiran kita penting berguna, gitu ya. Mungkin kita lagi nggak merasa baik-baik aja, tapi ketika kita telepon sahabat kita tahu bahwa anytime kita bisa teleponan sama dia, curhat gitu ya. Ada yang bisa diajak berbagi betul, meringankan beban. Betul. Atau mungkin ketika kita nggak bisa cerita nih tentang hal tentang keluarga, tapi ada yang nemenin makan pagi. Itu aja tuh merasa udah menyenangkan. Aku nggak sendiri gitu. Jadi punya sahabat ketika lansia bukan hanya tentu yang senang-senang saja, tapi itu sangat penting untuk membuat kita masih merasa berarti dan berharga.
sebenarnya nggak harus sampai lansia sih, seusia saya, seusia Citina dan Ciin juga sangat penting punya sahabat, karena memang kita nggak akan selalu bisa bersama-sama terus sama keluarga kita kan, gitu ya. Jadi kita punya komunitas lain yang sehat, yang tadi memekarkan jiwa seperti ini ya, mekar gitu jiwa kita gitu ya. Artinya adalah terlepas dari kita seorang istri, seorang suami, seorang bapak, seorang ibu, seorang emak, engkong, kita tuh menjadi manusia yang masih berarti untuk manusia lain. Nah, rasa berarti itu sangat penting terutama pada diri lansia. Dengan turunnya stamina tubuh, dengan turunnya semua hal yang sebelum muda sangat prima, rasa berharga itu sangat penting. Nah, salah satunya itu dengan adanya sahabat tuh membuat kita masih, aku masih merasa berharga, ada yang sayang, ada yang perhatian, ada yang senasib sepenanggungan. Kadang-kadang tuh cerita ke anak belum di usia lansia, nggak ngerti juga, bener. Gitu ya. Jadi mungkin aja nggak bisa, ada banyak lansia yang curhat sama saya. Kalau cerita ke anak tuh anak gak bisa ngerti sepenuhnya Bu Kesya, malah nanti jadi kami membebani mereka. Tapi kalau sama sahabat yang seumuran, yang sama proses umurnya gitu, dia akan ngerti, oh aku yang ngono. Kadang kita tuh cuman butuh orang yang ngomong, mengafirmasi aja perasaan kita gitu ya. Iya emang kok kamu gak sendirian merasakan itu, aku yang ngerasa kayak gitu kok gitu. Dengan mendengar itu aja rasanya tuh, aku tuh gak sendiri ya di dunia ini. Gitu, jadi sangat penting. Nah, terus ini Bu Kesya, kalau bagaimana nih menjaga pertemanan kita di usia lanjut nih? Karena kan kalau di satu komunitas itu belum tentu kita cocok ke semuanya, Jadi pasti di satu komunitas ini ada yang troublemaker, tidak semuanya itu bisa menjadi sahabat kita gitu. Betul. Ya. Yang pasti kan tadi sahabat itu memang dikit ya orangnya. Dan gak apa-apa kalau kita cuma punya sahabat 1, 2, itu pun sudah sangat berharga. Artinya adalah cara memeliharanya tentu kalau udah lansia tuh biasanya sahabatannya udah lama. Entah itu dulu sahabat tadi ya SD, SMP, atau sahabat sejak anak-anaknya kecil. Jadi membesarkan anak-anaknya bareng, berteman terus sampai anaknya nikah, dia tetap bisa berteman terus. Tentu dalam persahabatan ada cekcok. Justru relasi dan persahabatan yang sejati itu adalah ketika kedua belah pihak bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Artinya nggak hanya aku mau nyeneng kayak kamu, kamu mau nyeneng kayak aku, tapi aku menjadi diriku sendiri, kamu menjadi diriku sendiri. Nah, memang resiko menjadi diri sendiri itu pasti sengaja atau tidak pernah saling melukai atau dilukai. Tapi itulah justru indahnya persahabatan. Di situ yang akan menguji persahabatan. Konflik itu akan menjadi baik justru karena kita akan semakin mengenali sahabat kita. Dan titik ketika kita mengenali dia apa adanya, sahabat yang sejati akan menerima. Ya udahlah, kamu memang begitu. Neng, aku tetap sayang sama kamu gitu ya. Ya udah, kamu memang begitu, ya sudah, aku ya memang begini. Tapi entah kenapa aku tetap sayang dan begitu pula kamu padaku. Jadi cara memeliharanya adalah pertama, ya saling menerima. Dan saya yakin opa-oma yang punya persahabatan 30-40 tahun itu udah teruji banget deh dibanding saya ya. Itu udah teruji banget. Pasti pernah konflik. Pasti pernah diam-diaman. Saya tahu tuh ada geng nenek-nenek yang pernah diam-diaman 1 bulan. Wah, seru juga ya. Seru juga tuh. 1 bulan. Padahal mereka sahabatannya udah 40 tahun loh. Gara-gara apa itu Bu Kesya kira-kira? Cuman masalah sepele. Kadang-kadang opa-oma pernah ngerasain gak, makin tua makin sensitif. Gak usah opa-oma, saya ngerasain. Wah, ini kayaknya kita udah junior lansia ya, junior lansia. Ya, kadang-kadang tuh hal-hal sensitif. Tapi 1 bulan gitu diem-dieman tuh. Tapi ada rasa kangen gitu ya. Itu yang ngalahin semuanya. Ada satu geng nenek-nenek ini ya akan mengatakan, saya tuh akhirnya tahu Bu Kesya, saya pulangnya ya sama mereka lagi kok. Nyariin lagi akhirnya kan ya. Nyariin akhirnya. Terus kalau waktu ngomong gitu diselesaikan nggak masalahnya? Enggak. Lah terus ya udah kami ketawain aja gitu. Jadi nggak ada tuh
seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Iya. Karena memang hal remeh ya. Iya, Beda lagi kalau hal iya, prinsip prinsip. ya. Hal-hal remeh karena mereka udah bersahabat banget. 30-40 tahun itu bukan persahabatan yang sebentar. Iya benar. Malah justru relasi persahabatan mereka jauh lebih lama daripada relasi dengan pasangan suami dan istri mereka. Jadi kan iya. mereka sudah kenal jauh sebelum Iya. setiap orang berrelasi dengan suaminya masing-masing gitu. Iya, Itu lucu. Seru juga ya mereka. Lucu banget. Mungkin gini ya. Mm-mm. Kalau komunitas lansia itu Mm-mm. ya, kira-kira kegiatan apa aja nih di komunitas lansia yang kita Mm-mm. bisa ikuti gitu Mm-mm. untuk kita punya sahabat lagi Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. bukan sahabat lama. Mungkin kalau di usia lansia kan sahabat lama sudah banyak yang dipanggil Tuhan juga gitu. Nah, kita kan kalau sudah sahabat lama, sahabat-sahabat kita sudah dipanggil Tuhan, kita kan butuh sahabat lagi Ya, ya. betul, Nah, betul. itu kira-kira kegiatan apa aja yang kita bisa ikutin gitu. Lansia tuh banyak sekali kegiatannya Opa Oma. Saya punya nenek yang kegiatannya jauh lebih banyak daripada saya. Karena komunitasnya banyak sekali. Tapi salah satu komunitas yang sangat menolong memang komunitas gereja sih. Betul, komunitas gereja itu tidak sempurna, betul. Tapi bagi banyak lansia, komisi lansia terutama, itu sangat menolong. Bukan hanya untuk mengisi waktu. Tapi tadi balik lagi, komunitas lansia di setiap gereja itu menyediakan tempat di mana para lansia tidak merasa sendiri. Jadi bagi opa oma yang mungkin masih belum bisa bergabung di komisi lansia, mungkin bisa dipikirkan. Nah, ini mumpung juga para anak-anak menantu denger ya, ayo anterin opa omanya yuk ke komisi lansia gitu ya. Kadang ada yang pengen tapi terkendala nggak ada yang nganter gitu ya. Kalau ini saya lagi mengalamin nih ya. Jadi ada yang sebenarnya itu kepengen aktif karena sudah lansia juga kan, kepengen aktif di gereja karena ngelihat kakaknya punya kelompok di kota lain gitu, punya kelompok bisa melayani dan sebagainya dengan seru gitu loh. Mungkin dia kan mikirnya wah kok klik banget gitu. Sedangkan pengalamannya beliau sendiri waktu pas bergereja dari sebelum lansia-lansia banget itu banyak banget benturannya. Mungkin ya ketemu oknum ya namanya gereja ya. Betul, gereja betul. Kita nggak bisa ya itu Betul. tadi kayak Bu Kesia bilang nggak semuanya sempurna, tapi selalu ketemu oknum gitu. Jadi benturan-benturan selalu ada. Jadi sampai sekarang aku piye ya caranya, aku kepengen kepengen aktif, kepengen melayani, tapi kok aku males karena ada si itu, ada si ini dan sebagainya. Kira-kira gimana ya Bu Kesia? Apakah ada jalan keluarnya atau gimana gitu yang lebih enak gitu? Pasti kalau jalan keluarnya ada. Artinya adalah temukan dulu kalau memang komunitas gereja belum menjadi tempat yang menyenangkan, nggak apa-apa juga kok. Boleh cari komunitas lain. Yang penting tuh cari komunitas dulu. Cari komunitas olahraga, cari komunitas di jemaat kita ada yang bergerak aktif di PKK lansia. Cari komunitas di rekan-rekan sejawat yang pensiunan yang sama gitu. Artinya adalah hati-hati opa oma, pasti mungkin opa oma juga merasakan kalau lansia nggak punya kegiatan cuman di rumah, itu akan menurunkan kita aja yang masih muda juga begitu kan. Waktu pandemi kita semua mengalaminya kok. Mengalami penurunan semuanya lah, pikiran terutama itu tuh pikiran tuh mesti diasah, mesti dikeluarkan, relasi mesti dibangun. Kalau di gereja belum merasa nyaman, nggak apa-apa, yang penting cari. Pasti kok dari sekian banyak yang misalnya nggak cocok, pasti ada orang yang cocok. Nah di sini ditanamkan dulu nih, nggak apa-apa, mah, pa, sama yang itu nggak cocok, nggak apa-apa, kita cari yang lain. Jadi didorong, disemangatin. Pasti ada yang sama, cari hobi yang sama. Mungkin bisa dimulai dengan jalan pagi dulu gitu ya. Kalau di Solo di Manahan gitu kita jalan pagi bisa. dulu, ketemu sama teman siapa gitu ya. Oke, ya. Mungkin juga perlu jembatan ya anak-anak lah yang mengantarkan, yang mendorong, karena mungkin lansia juga bingung gitu mulai perkenalannya, mungkin ya dikenalin dulu, mah ada komunitas ini, yuk kita join, tak temeni. Nah biarkan mereka bersosialisasi dengan natural, kita lihat nanti gimana. Oke. Kalau di gereja kita nih di GKI Coyudan ya khususnya, kalau saya lihat lansianya itu
seru-seru nih kegiatannya. Kayak angklung Iya, gitu ya. betul, Paduan suara. Mereka itu bisa satu hari latihan bisa angklung, iya. paduan suara begitu. Saya Mm-mm. sampai sempat nanya gitu ke Mm-mm. salah satu seorang ibu gitu. Mm-mm. Apa nggak capek Mm-mm. latihan dari jam segini sampai jam segini? Mm-mm. Enggak, kita masih kuat, seru Iya, gitu. iya. Semangat ya Iya, berarti ya Iya, mereka. terus mereka bawa di tengah-tengah latihan angklung dan paduan suara tuh mereka bawa makanan, nanti Oh, makan iya. bersama Potluck. gitu. Iya. Kayaknya Seneng. seru Iya, banget iya, gitu. Iya, Heeh, iya. heeh. Iya, Oke, berarti- betul. Jadi banyak sekali sebenarnya, Ci, untuk lansia bisa tetap memberdayakan diri. gitu. Iya. Banyak banget. Nah ini gini, di satu komunitas yang saya tadi udah bilang belum tentu kita cocok sama semua orang. Betul. Nah, gimana untuk memelihara pertemanan kita ini supaya awet gitu. Ya, yang pasti itu butuh usaha yang pasti. Yang kedua, kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau opa oma saya yakin sudah jauh lebih dewasa nih ya daripada saya, pasti udah lebih berhikmat lah. Kadang-kadang baik sama semua orang boleh tentu, tapi kita juga mesti bukan pilih-pilih, tapi kita mesti tahu batasan kita. Oh, ada orang yang memang bisa diajak ngomong kulit luarnya aja, nggak apa-apa juga. Ada orang yang bisa dalam, nggak apa-apa juga. Oh, ada orang yang memang pendapatnya berbeda, nggak apa-apa juga. Semakin kita mengenali seseorang, semakin kita akan tahu, oh kamu tuh boleh punya pola pikir tuh karena itu toh. Gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Artinya adalah, tapi toh kalau ada konflik itu tidak bisa dihindari, asal itu dikelola aja. Opa oma ini punya hikmat yang luar biasa, tapi juga mesti diakui kadang-kadang bisa jadi hal-hal yang sepele bisa jadi besar gitu. Nah, pengaruh keluarga yang di belakang opa oma itu juga penting kok. Pah, mah, mbak udah kan itu cuman hal-hal sepele kan, nggak apa-apa, yang kayak gitu tuh kan biasa gitu. Jadi bukan tidak menganggap itu masalah, tapi kita pun mesti mendorong orang tua kita untuk melihat itu prinsip enggak. Kalau cuman perbedaan suara misalnya, nggak apa-apa toh. Yang penting kan ya udah ya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang mereka terlalu jadi anyel gitu ya, jadi jengkel terus kayak gitu kan. Iya benar-benar. Iya. Perlu disemangati aja ya. Perlu disemangati. Karena mungkin betul. Mungkin bisa jadi usia lanjut itu sudah mulai kayak anak-anak lagi yang butuh disupport anaknya kembali gitu ya. Iya. Ya. Sebelum lanjut lagi. Iya. Sebelum lanjut lagi. Kayaknya asik nih ya kalau kita bisa ngemil gitu. Iya nih, dari tadi dipajang terus di sini. Ini loh, ini apa ini? Ini apa? Oke. Apa ini Cik Tina? Perkenalkan dulu dong. Ini adalah fish skin. Fish skin itu kulit ikan yang ada bumbu telur asinnya. Jadi fish skin salted egg. Oh, nih, kayak yang terkenal di sana itu ya. Yang terkenal di sana ini dijual di Mi Cafe. Jadi Bapak Ibu jemaat GKI Coyudan bisa beli di Mi Cafe kita yang baru launching minggu kemarin ya. Jadi bisa mendukung produk-produk dari UMKM jemaat GKI Coyudan gitu, kita saling mendukung. Ya, betul. Mau dicicipin? Oh, boleh ya? Boleh. Oke. Mari kita cicipin ya. Satu ini Bapak Ibu harga 35.000 ya. Wah, ini ada non MSG, keto friendly dan low carbs. Penting banget loh itu loh. Iya, Cemilan sehat nih. Benar, ya. jadi bisa mendukung diet sehat. Wah. Juga opa oma nih non MSG penting boleh ya. juga ya, itu berarti opa oma boleh loh ini. Iya, mari kita coba ya. Ini boleh dimakan ya? Boleh. Bukan hanya ini ya. Bukan buat pajangan ya. Kayak ASMR ya. Oh, opa oma yang dengerin ini, saya cuma denger kayak aja, ndak ngicipi. Datanglah ke Mi Cafe Coyudan. Iya, ada ini. Enak ini. Nah, rasanya enak. Asinnya pas nggak keasinan. Betul, karena non MSG. Iya. Oke, saya teruskan dulu. Ya. Kita
masuk di akhir acara, mari Bapak Ibu sahabat lansia, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Kesia. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Bapa berikan kepada setiap kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap sahabat yang Bapa berikan kepada setiap kami. Kami mensyukuri keberadaan mereka, kami mau mendoakan mereka, kiranya dimanapun mereka berada, mereka tetap selalu berada dalam lindungan Tuhan, kesehatan mereka juga prima oleh karena Tuhan yang menjaga, dan kami mau mendoakan secara khusus, biarlah persahabatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua bisa kami jaga dengan baik, kami pertahankan. Sehingga dalam persahabatan kami merasakan bahwa Tuhan mengasihi kami melalui perhatian dan kasih sayang mereka semua. Kami kembali mau melanjutkan hidup kami, kiranya Tuhan yang menolong dan selalu beserta dengan kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon. Amin. Amin. Oke. Baiklah sahabat lansia, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara ini ya. Dan walaupun ini seru sekali, tapi ya karena harus berakhir karena waktunya sudah habis. Dan berarti inti dari pembahasan kita pada hari ini apa nih, Pendeta Kesia? Ya, ada 2 poin. Yang pertama, setiap manusia itu butuh sahabat, terutama lansia. Karena pasti oma-oma mengalami banyak kesendirian, hal-hal yang mungkin tidak bisa diutarakan dan tidak bisa diceritakan ke anak-anak. Mungkin gak bisa ke pasangan juga, gak bisa ke cucu dan sebagainya. Nah, disitulah fungsi sahabat. Karena dengan sahabat kita tahu ada orang yang senasib sepenanggungan. Tentu dengan syarat dia bisa dipercaya ya. Dan kita juga bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Lansia butuh sahabat. Jadi bersahabatlah ya. Tidak perlu banyak orang, tapi 1 atau 2 itu cukup untuk memelihara jiwa kita. Yang kedua, pesan saya khusus kepada anak menantu cucu, ayo dorong opa oma kita untuk punya komunitas tanpa kita, supaya mereka bisa menjadi dirinya sendiri, berteman dan bisa leluasa. Jadi didorong, diajak, diantar jemput, disemangatin supaya mereka tahu bahwa kehadiran mereka bukan hanya berharga untuk keluarga, tapi juga bisa berharga untuk orang lain. Itu penting. Gitu. Ya. Oke. Baiklah sahabat lansia, tetap setia dan sampai jumpa di acara Melaba setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Tuhan Yesus memberkati.